Injirah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kita seperti biasa akan melanjutkan materi kuliah kita tentang bank dan lembaga keuangan yang menjadi konsen dalam perkuliahan pada pagi hari ini. Saya tidak nanti absennya setelah akhir dari pembelajaran saya. Baik, saya akan mulai materi tentang materi lanjutan kita tentang bank dan lembaga keuangan. Kenapa bank dan lembaga keuangan syariah ini penting dipelajari? Karena memang ini mata kuliah yang harus di ekonomi Islam maupun di jurusan perbankan syariah agar bisa memahami tentang transaksi perdagangan syariah dan seperti apa perkembangan perdagangan syariah. Sub mata kuliah yang harus disampaikan dalam materi bank dan lembaga keuangan ini nanti ada konsep dasar dari perbankan syariah, ada prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, ada akad, ada produk, ada lembaga keuangan non-bank, dan ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional sampai pada perkembangan perbankan syariah sampai dengan tahun ini. Itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita dengan tema tadi bank dan lembaga keuangan. Baik, adik-adik yang menghormati, kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu definisi perbankan. Seperti yang kita ketahui bahwa definisi perbankan juga bisa disebut di tempat lain. Bahwa bank syariah dan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam, tentu mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis serta fatwa Dewan Syariah Nasional, karena seluruh aktivitas perbankan itu harus mengacu pada ketentuan Dewan Syariah Nasional. Oke, nah ketentuan Dewan Syariah Nasional ini dalam operasionalnya bank itu pertama, kata kunci dari perbankan syariah itu adalah larangan riba. Kedua, setiap produknya didasarkan pada tahapan korporasi syariah yang jelas dan sah. Ketiga, mendorong akibat ekonomi dari kesejahteraan primat atau disebut dengan makros Indonesia Sosial. Itu kata kunci dari perbankan syariah. Pertama, kata kuncinya adalah larangan riba, kemudian berbasis akad dan tujuannya selain tujuan profit dan tujuan sosial. Selanjutnya bicara tentang prinsip dasar dari keuangan syariah. Kalau tadi itu definisinya, prinsip dasarnya juga tidak jauh berbeda. Pertama, prinsip dasar keuangan syariah itu seperti tadi larangan tentang riba, kemudian larangan jual atau ketidakpastian, transaksi tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dan lain sebagainya. Kemudian larangan maisir atau perjudian, kemudian ada prinsip keadilan dan syaratnya adalah halal, tidak boleh dibiayai kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini atau prinsip dasar dari keuangan syariah. Oke, bisa dibayangkan ya, bisa dipahami. Dan ini terkait dengan materi tersebut. Kemudian ada jenis-jenis akad dalam perbankan syariah. Kalau kemarin kita juga bahas tentang praktek akad. Jadi akadnya pertama namanya akad profit sharing atau bagi hasil. Nah, bagi hasil ini ada dua, ada mudharabah, ada musyarakah. Perbedaan mendasar antara mudharabah dan musyarakah apa? Mudharabah bagi hasil, kalau musyarakah Musyarakah bagi hasil, mudharabah kerjasama. Mudharabah pertama menggunakan bagi hasil, tapi sohibul mal pemilik modalnya satu ngasih dana itu 100 juta. Ya, yang sohibul mal hanya punya keahlian, tapi bagi hasilnya ini
Tentu kan berapa sih 300 juta. Nah kalau musyawarah itu adalah sama-sama memiliki modal yang sama, tapi tetap akadnya adalah bagi hasil motor di parkiran. Semakin lama Anda titip, kalau Anda masuk mall epicentrum, maka semakin banyak Anda bayar. 1 jam pertama kalau motor 2.000, 2 jam selanjutnya menjadi 4.000. 10 jam Anda keliling di mall itu tinggal 2.000 kali 10 jam. 7.000 Pak, bukan 2.000. Kemudian ada reksadana yang kemudian ada, kalau ini kenapa BNT bisa ada yang nanya? Ini kan menghimpun tabungan, ya kan? Sama dengan bank. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini dia menggunakan keanggotaan. Tidak boleh menghimpun dana kalau dia tidak menjadi kalau pasar modal sama dengan imbuhan saham. Kalau misalkan impak soal nanti itu, jadi tidak menghimpun dana yang besar. Itu perbedaan mendasar antara lembaga bank dan lembaga keuangan. Bisa dipahami, Pak Guru? Selanjutnya kita bicara tentang dasar hukum atau perbedaan mendasar bank konvensional dan syariah. Dari aspek dasar hukum, dia tidak boleh jauh dari ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Dari sistem timbalan menggunakan bagi hasil margin dan fee. Kalau konvensional bunga tetap. Memproduksi apapun tetap bunganya ini. Orientasi usahanya profit dan keselamatan. Kalau di situ profit oriented. Kemudian hubungan bank dengan nasabah, kalau di bank syariah disebut dengan kemitraan. Kalau di situ jadi itu dan kalau di kemitraan ini kata kuncinya, dia sakit usaha Anda harus sampaikan ke bank syariah. Karena apa yang Anda usahakan itu adalah sesungguhnya adalah usaha bank yang dikelola oleh Anda, sehingga disebut dengan kemitraan. Kalau ini resiko usaha ditanggung bersama, kalau di konvensional sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Kalau di sini makanya bisa disampaikan kenapa terjadi kerugian, sehingga loss-nya dibagi, profitnya juga. Nah, kalau tidak kalau tidak lihat ini yang benar. Perbedaannya apa yang membedakan antara komisaris dengan dewan syariah? Kalau komisaris namanya di bank konvensional, kalau di bank syariah namanya DWS. Kalau di situ namanya dewan komisaris. Jadi baru benar. Jadi kalau nggak itu kacau. Oke, ini regulasi undang-undangnya mulai dari pertama nih. Tidak harus hafal ini jurusan perbankan. Pertama, Undang-Undang Nomor 21 2008. Undang-undang ini membolehkan operasional bank konvensional menjadi bank syariah. Makanya dulu ada namanya Bank Mandiri, ada pintunya namanya Mandiri Syariah. BRI ada pintunya menjadi BRI Syariah. Itu regulasinya ini sampai dengan undang-undang ini. Nah kemudian selanjutnya ada otoritas jasa keuangan dan lain sebagainya. Nah perkembangan selanjutnya bicara tentang perbankan syariah ini sekarang nih, biar sudah paham nih. Di tahun 1992 namanya Bank Muamalat yang pertama kali syariah di Indonesia. Oke? Di tahun 99 Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 konvensional membuka dunia syariah seperti yang saya sampaikan tadi. BRI bisa membuka BRI syariah, BNI syariah, Mandiri syariah yang ada konvensional. Nah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tidak lagi membolehkan, harus diikuti aturan mainnya. Nah, di 2021 biar duitnya besar perbankan syariah ini, dimergerlah perbankan BRI syariah, Mandiri syariah, BNI syariah menjadi bank syariah, sehingga tidak ada lagi Mandiri syariah, tidak ada lagi BRI syariah, dimerger menjadi satu sehingga dia menjadi kekuatan besar. Sekarang menjadi Indonesia masuk menjadi 10 besar aset keuangan syariah dunia. Tapi kan di bawah ini ada yang mainkan juga yang tidak ada yang mainkan macam-macam perbankan syariah ini.
sekarang kita punya kekuatan menjadi 10 terbesar keuangan syariah di dunia. BSI setelah mengumpulkan seluruh bank-bank yang lain. Ngerti ya? Bisa dipahami. Oke. Ini apa sih? Ya, kesimpulannya adalah dibaca sendiri dah. Kesimpulannya seperti ini. Jadi perbankan syariah itu beroperasional berdasarkan prinsip syariah. Terus sistem akadnya dan juga sampai dengan dalam. Kemudian ekosistem keuangan syariah tidak saja bank, ada asuransi syariah, ada pegadaian, ada reksadana dan sebagainya. Regulasinya diawasi BPK, Bank Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah. Sehingga di Indonesia menjadi salah satu pasar keuangan syariah terbesar di dunia dengan potensi terus bertambah. Oke, saya pikir kalau ada yang mau bertanya boleh. Silakan, ada yang mau bertanya. Banyak itu apa sih bedanya Pak Amis? Silakan, ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada masalah kita mau ngopi langsung. Jadi itu ada? Tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada boleh sebentar saya kirimkan semua materi ini, materi lengkap. Inilah yang ujiannya besok. Katanya ujian yang pertama nih. Kalau boleh tahu. Ayolah, Pak ini udah jam. Kemudian bank syariah menjadi merger di tahun berapa? 2001. Sejarah tertuliskan sejarah perbankan syariah di Indonesia mulai dari tahun 92. Apa yang terjadi harus ditulis. Oh, 92 itu Bank Muamalah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 98, ada konversi. Ya, oke, sebentar saya kirim ke yang saya chat tadi. Saya pikir itu. Kalau tidak ada yang bertanya, kita closing statement. Kata-kata ya. Insya Allah besok kita akan semester tentang ini. Jadi tidak jauh dari apa yang pernah saya sampaikan tentang materi praktek bank ini dan semuanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.